Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Zakaria. Kakak akan bahas tentang materi penyimpangan sosial di materi kelas 10 pelajaran sosiologi. Baik, langsung saja ya. Penyimpangan sosial itu apa ya? Oke, kakak akan jelaskan nih. Penyimpangan sosial itu adalah perilaku atau perbuatan atau tingkah laku yang melanggar tingkah laku yang melanggar atau bertentangan ya. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan nilai dan norma, yang berlaku di masyarakat. Yang berlaku di masyarakat. Oke, itu ya. Jadi penyimpangan sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Baik, bentuk-bentuk penyimpangan sosial itu ada apa aja sih? Oke, bentuk-bentuk dari penyimpangan sosial diantaranya adalah, baik, ada penyimpangan sosial yang sifatnya primer. Ada primer, pasti ada sekunder. Cakep. Oke, apa penyimpangan primer? Penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang sementara. Oke, penyimpangan yang sementara. Oke, artinya tidak dilakukan berulang-ulang dong. Oke, sehingga penyimpangan ini cenderung bisa ditolerir atau masih bisa tolerir, oke? Atau masih bisa dimaklumi. Seperti apa contohnya? Contohnya ya, contohnya seperti nyontek. Siapa di sini yang suka nyontek? Bolos sekolah. Oke, bolos sekolah ya. Siapa di sini yang masih bolos atau main-main ketika jam kos ya, jam kosong. Bukannya belajar malah jam jam kosnya pakai shopping misalnya itu penyimpangan primer. Artinya penyimpangannya sesekali dilakukan, tidak berulang. Nah, sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan secara berulang atau dilakukan berulang-ulang atau berulang kali. Nah, sehingga penyimpangan ini di dalam masyarakat tidak bisa ditolerir. Artinya penyimpangan ini cenderung berat ya, lebih berat daripada penyimpangan primer. Penyimpangan tidak bisa ditolerir. Karena bobot penyimpangannya sangat berat. Oke, contohnya. Contohnya ya seperti pembunuhan, oke, perampokan, pemerkosaan, korupsi, ya, dan banyak lagi. Banyak banget ya penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya tuh sekunder, yang tidak bisa ditolerir tentunya ya, gitu. Karena penyimpangannya itu lebih berat. Nah, dan biasanya penyimpangan yang berat ini biasanya dilakukan berulang, gitu. Oke, itu bentuk penyimpangan. Nah, sekarang kita masuk ke sifat dari penyimpangan sosial.
Ada apa saja sifat penyimpangan sosial? Nah, sifat penyimpangan sosial diantaranya Kakak menampilkan 2 ya, di antara sekian banyak Kakak menampilkan 2 karena berhubung waktu kita terbatas. Oke, yang pertama, ada yang positif, ada juga yang negatif. Loh, memang ada penyimpangan yang sifatnya positif. Ada. Jadi, penyimpangan itu ternyata tidak selalu bersifat negatif. Tetapi juga ada penyimpangan yang bersifat positif. Seperti apa? Jadi, penyimpangan positif itu adalah penyimpangan yang terarah. Baik, penyimpangan yang terarah. Yang terarah nilainya, yang terarah, itu. Meskipun secara norma umum, secara norma umumnya tuh, dianggap tidak wajar, eee, dianggap tidak wajar atau tidak biasa, gitu. Oke. Contohnya ya, contohnya supir Gojek. Loh, supir Gojek? Supir Gojek wanita atau supir truk wanita, gitu. Supir bus wanita juga banyak kan, supir angkot wanita. Nah, karena kenapa? Dominannya pekerjaan atau profesi sebagai supir itu dominannya biasanya di masyarakat kita tuh cenderung yang melakukan adalah laki-laki. Nah, tetapi ada sebagian orang memang ingin berpartisipasi juga, gitu. Di antaranya para ibu-ibu rumah tangga atau wanita yang ingin juga berprofesi sebagai supir Gojek, supir angkot. Nah, itu penyimpangan positif. Kenapa positif? Karena positif secara nilai. Artinya ada peningkatan, mindset, nilai di masyarakat itu bahwa keterlibatan perempuan juga penting di masyarakat, gitu. Tidak hanya laki-laki. Meskipun memang secara norma itu dianggap kurang wajar aja gitu, tidak biasa, kayaknya agak agak gimana gitu ya kalau lihat, wanita, sebagai supir truk gitu. Strong banget ya, gitu. Nah, sedangkan penyimpangan yang sifatnya negatif adalah penyimpangan penyimpangan yang jelas tidak sesuai, yang benar-benar tidak sesuai dengan nilai maupun norma. Norma yang diharapkan oleh masyarakat, gitu. Jelas ya, ini sudah paham bahwa penyimpangan yang sifatnya negatif itu, penyimpangan yang memberikan dampak negatif tentunya ya, yang tidak diharapkan oleh masyarakat dengan kehadiran penyimpangan tersebut, gitu. Oke, jadi sifat penyimpangan sosial itu ada 2, penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Oke, kemudian ada pertanyaan nih, "Kak, apa saja sih yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan?" Oke, apa saja? Di antaranya adalah yang pertama, ini gambarnya orang lagi tawuran, ya, tawuran atau bullying, bullying ya, bullying ya, bukan tawuran, sorry. Ini tentang bullying gambarnya. Oke, maaf ya, bullying, proses bullying. Nah, bullying ini bagian dari penyebab penyimpangan sosial, yaitu adanya sosialisasi tidak sempurna. Oke, apa itu sosialisasi tidak sempurna? Jadi intinya sosialisasi tidak sempurna itu adalah sosialisasi
yang tidak tuntas dari pihak keluarga. Yang belum tuntas, belum atau tidak tuntas. Tidak tuntas. Dari pihak keluarga. Keluarga inti ya di sini. Gitu. Sehingga seseorang itu tidak menyerap nilai dan norma dengan baik. Atau orang tua itu tidak sempat memberikan nilai-nilai dan norma secara lengkap. Sehingga seorang anak ketika di luar itu berperilaku seenaknya gitu ya. Nah, membuli gitu ya, merundung orang itu. Padahal kan harusnya orang tua yang benar-benar baik memberikan pemahaman atau memberikan pengetahuan psikologis, pasti dia tidak akan menjadi seorang yang pembuli. Oke, yang kedua langsung saja. Yang kedua yaitu sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Nah, kalau ini penyimpangan terjadi karena lingkungan eksternalnya ya. Dikarenakan lingkungan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini luas ya, bisa lingkungan pertemanan, rekan kerja, gitu. Yang mempengaruhi. Gitu. Di sini gambarnya tentang seseorang yang ngefly ya, ngefly. Ngefly bahasanya apa ya? Ya, menyalahgunakan ganja ya. Menyalahgunakan ganja. Atau narkoba lah ya. Narkotika. Oke, itu. Kemudian selanjutnya penyebab penyimpangan ini ada hasil dari pelampiasan kekecewaan ya. Pelampiasan rasa kecewa. Di sini pernah ada yang bertengkar dengan orang tuanya gara-gara tidak dibelikan gadget. Karena tidak dibelikan gadget, ini juga berkaitan dengan faktor ekonomi sih. Itu masih berkaitan dengan faktor ekonomi. Di mana pelampiasan kecewa ini, seseorang kecewa terhadap orang tua atau terhadap seseorang yang lain, sehingga rasa kecewanya itu disalurkan dengan penyimpangan. Ya udahlah, saya kecewa nih. Karena saya merasa kecewa, ya udah saya tidak akan atau saya akan melakukan berbagai cara saya akan lakukan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu gitu supaya saya tidak kecewa. Misal contohnya bertengkar ya dengan orang tua karena gadget gitu. Karena gara-gara gadget nggak punya, terus maksa orang tua juga nggak punya uang, apalagi masa PPKM kayak gini. Kemudian mencuri misal ya. Itu juga termasuk ya. Kemudian yang terakhir nih, penyebab penyimpangan sosial adalah karena teknologi informasi. Teknologi informasi. Nah, beberapa bulan ke belakang, ternyata netizen Indonesia ini ternyata netizen yang tidak sopan sedunia katanya ya, menurut Microsoft. Nah, fenomena netizen ini juga netizen yang negatif ya, selalu berpandangan negatif atau yang selalu menyebar hoax. Ya, ini macam-macam banyak. Ada yang menyebar hoax, ada eh, ada cyberbullying ya. Apalagi komentar negatif ya. Komentar negatif. Apalagi banyak nih porno ya, pornoism atau unsur-unsur yang sifatnya tidak senonoh gitu ya. Kita share atau segala macam
kita komentar negatif, atau kita membuli dengan komentar-komentar bullying, atau kita menyebar hoax, itu juga bagian dari penyimpangan sosial di bidang teknologi informasi. Baik. Baik, adik-adik semuanya, rasanya kita sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Oleh karena itu, jangan lupa baca-baca lagi ya materinya tentang penyimpangan sosial di materi kelas 10 pelajaran sosiologi. Baik, Kakak pamit undur diri. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Salam pendidikan.